Halo, Kance Kunian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Serasan Radio 100,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kance Kunian dimanapun saat ini berada yang sedang mendengarkan kita melalui streaming di www.serasan100,8fm.com. Kemudian juga yang mendengarkan yang lagi nonton live kita di Facebook, kemudian juga di IG. Masya Allah, malam ini kita ketemu di aksi acara Sersan Mang Rasan versi malam, versi begadang, versi begadang. Biasanya kita tampil 19.45 sampai 20.30, cuman agak molor sedikit, mohon maaf. Biasa prepare-nya. Dan Kance Kunian yang lagi dengerin di rumah di 100,8 FM, juga yang ada di kendaraannya masing-masing kalau lagi berjalan, tetap semangat di hari ini, hari Selasa tanggal 12 Agustus tahun 2025. Spesial malam hari ini kita undang narasumber kita yang super cihui. Super cihui ketawa. Selamat malam, assalamualaikum Mbak Mia Ismi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Serasan 100,8 FM. Masya Allah, di mana ini? Ketemu lagi. Di mana nih, Mbak? Iya, ya ampun. Akhirnya kita ketemu lagi walaupun online ya. Iya. Tambah canggih zaman. Iya, tambah canggih, alhamdulillah. Kance Kunian, di seberang sana posisi, maaf Mbak, lagi di mana ini? Ini kebetulan udah stay di rumah, tadi habis beraktivitas, jadi sudah sampai, jadi lebih tenang lah kalau misalnya di rumah kan. Di Jakarta? Di Jakarta, betul sekali. Kalau Kance Kunian tidak percaya, nanti Mbak Isminya yang Sherlock. Sherlock. Betul kok, betul. Walaupun ini nggak kelihatan ya dari jendela, dari city light-nya. Oke. Kance Kunian, Mbak Isma ini saya perkenalkan, beliau adalah seorang ini banyak banget idenya nih. Beliau adalah seorang penyanyi, pemain biola, vocal coach, kemudian aktor teater musikal dan dosen program artist development di Universitas Uni Saduguna. Uni Saduguna, ya. Oh, ini di BSD. Di BSD ya. Betul. Masya Allah. Ini muridnya banyak cewek apa cowok ini, Mbak? Kebetulan sekarang lagi perempuan-perempuan nih, biasanya sih campur perempuan laki-laki. Takutnya kalau laki-laki jamnya biasanya setengah jam, 2 jam aja Bu dosen katanya. Enggak, mereka pada nurut-nurut kok, langsung pulang. Oke, beliau Kance Kunian, beliau ini mulai karirnya dari tahun 2009 dan Masya Allah pernah tampil di panggung nasional, mancanegara, termasuk di hadapan 115 kepala negara di Istana Negara. Ada banyak banget, Masya Allah. Dan hari ini malam ini spesial, kita undang beliau karena sehubungan. Nah, kalau saya yang cerita nggak seru, narasumbernya langsung. Iya. Silakan Mbak Mia Ismi, apa nih sekarang update terbarunya bulan Agustus ini? Monggo Mas. Betul, ini menyambut kemerdekaan Indonesia juga ya. Jadinya kan sepertinya apalah yang bisa kita lakukan gitu untuk negara kita gitu. Nah, ini kebetulan sebagai insan musik gitu, alhamdulillah kemarin dapat kesempatan untuk menjadi artis yang terpilih mewakili Indonesia di The World Album. Jadi The World Album ini produsernya itu dari California Amsterdam, namanya Mr. Brandon Beckwith. Kebetulan beliau mengontak langsung untuk mengajak bekerja sama di album tersebut. Nah, album ini isinya ada 200 lagu dan masing-masing negara itu ada satu artis yang merepresentasikan. Nah, kebetulan saya mewakili negara Indonesia di album tersebut gitu. Jadi ini first ever in history, belum pernah terjadi sebelumnya ada satu album yang isinya seluruh negara di dunia dengan 93 bahasa. Terus berbagai musik genre
juga, dan itu apa ya, ini kayak sebuah gerakan sih sebenarnya ya, bahwa kita tuh sebenarnya bisa menyatu melalui musik gitu, dan musisi-musisi yang tergabung di dalamnya juga luar biasa keren-keren banget. Jadi kemarin tanggal 1 Agustus kita udah launching dan sudah bisa didengarkan di platform digital kesayangan kalian. Dan lagu saya, Mia Ismi, judulnya adalah Main Cantik. Nah, itu bisa juga didengarkan dan dilihat video klipnya di YouTube channel saya, Mia Ismi Official. Bisa langsung ke situ. Itu Mr. Brandon menghubungin itu apa sih alasannya gitu ya kan? Alasan Mr. Brandon itu gimana? Butuh berapa lama dia untuk approach sama Mbak Mia? Kemudian gini loh Mbak, Iya. lagu itu ciptaan siapa? Main cantik tadi itu? Main Cantik itu kebetulan ciptaan saya sendiri. Oke. Saya komposernya, terus kebetulan saya nyanyi sendiri juga di situ, jadi vokal director sendiri juga, main biola sendiri dan mengaransemen biola sendiri. Uh, Jadi diborong. oh Masya Allah. Berapa? Terus Jadi gini. kebetulan kerjasama sama namanya Wildan Jaya Sukma, musik Oke. produsernya. Dia adalah musisi muda yang sangat talented dari kota Jember. Saya udah beberapa kali kerjasama dengan beliau dan senang banget karena kayaknya kita berdua klop gitu dalam bekerja sama di musik. Dan Mr. Brandon sendiri pertama menghubungi itu via DM. Jadi saya sempat nyangka ini beneran apa bohongan sih. Oke. Tapi ternyata serius dan ada teman saya juga dari Brunei, kebetulan karena waktu itu pernah mewakili Indonesia juga buat ASEAN 50. Jadi Oke. dia juga ngasih rekomendasi ke saya. Dan Mr. Brandonnya sendiri juga mengkurasi langsung, dia juga ngobrol, kita di talking dulu, dan setelah visi misi kita juga sama, dia juga suka dengan karya-karya saya, lalu ya udah langsung dia bilang oke, maybe this is destiny gitu. Saya juga kaget karena kan Indonesia itu kan besar sekali ya dan banyak sekali musisi-musisi yang sangat berbakat gitu. Jadi ini memang mungkin bisa dibilang jodoh ya, dan Iya. alhamdulillah gitu. Kita punya visi yang sama gitu, kita pengen spread positivity, kita juga Oke. pengen spread love, unity, bahwa ya dunia ini kan sekarang kita tahu sendiri ya konflik-konfliknya di mana-mana gitu. Oke. Dan para musisi dan seniman itu sebenarnya bisa kok kita bareng-bareng itu bersatu untuk menggaungkan ya kasih sayang gitu loh. Dan ternyata emang semuanya yang di album ini vibe-nya positif banget gitu, kita Oke. semua gitu. Iya, jadi seneng deh bisa bergabung di gerakan ini, dan album ini juga kebetulan kemarin udah dapat ini Grammy nominee di Oke. tahun 2026 untuk kategori Best World Album, sama lagi didaftarin juga ke Guinness Book of Record karena ini baru pertama kali gitu di dunia ada satu album yang isinya seluruh negara di dunia. Seperti itu. Seluruh negara ya. Ya, Kalau betul. maaf Mbak, kalau Mbak Mia lu pernah tahu Mbak siapa tuh ya? Kalau nggak tahu udah ada belum ya? We Are the World itu siapa tuh dulu ya? Zaman dulu. Karena Michael Jackson. Lagu Itu- ya, We Are the World ya, tuh kayaknya itu emang cuman artis anthem ya. banget sih sampai sekarang Cuman ya. artisnya yang kumpul. Kalau ini negaranya Iya. kumpul. Nah, Kalau ini memang enggak buat apa namanya, jadi lagunya macam-macam. Dia memang pengen sebanyak-banyaknya genre musik, sebanyak-banyaknya warna ya, individual. Tujuannya biar semua yang dengar tuh bisa ngerasain cita rasa dunia tuh kayak apa sih gitu. oke. Nah, untuk lirik Mbak, lirik dan bahasa Ya. ada pakai apa? Bahasanya apa tetap kita bahasa Indonesia atau juga bahasa internasional yang digunakan? Kalau untuk di sini kebetulan dia juga mengencourage kita pakai bahasa nasional, jadi Oke. saya campur bahasanya, ada bahasa Oke. Indonesia sama bahasa Inggrisnya sedikit, tapi paling cuman kayak 15% lah bahasa Inggrisnya, mostly bahasa Indonesia. Karena ceritanya juga emang liriknya dibikin witty gitu, Oke, apa siap. namanya, semacam sindiran, tapi ya mungkin banyak relate juga lah ya di kalangan anak muda sekarang. Judulnya Main Cantik, jadi ceritanya memang tentang perempuan yang sebenarnya dia selalu udah tahu gitu kalau misalnya pacarnya ini di belakang dia Oke. selingkuh atau atau mungkin dia pura-pura bilang A padahal B gitu Iya. ya. Pokoknya red flag lah kalau misalnya ada yang pernah punya pacar atau mungkin sedang punya pacar yang red flag ya, ini Iya. lagu ini buat kamu deh. Bakal jadi lagu wajib nih Mbak. Hah? Bakal jadi lagu wajib anak muda sekarang. Iya, benar-benar sih ya jadi bisa anthem yang tapi membawa ke ini ya, maksudnya positif lah gitu. Kita
walaupun misalnya menjadi victim ya tetap Ya. aja kalau misalnya kita lebih tahu gitu ya, actually kita tetap menang Tetap. gitu. So ya main cantik lah gitu. Nah, sudah ketemu dengan Mr. Brandon-nya? Kita biasanya kontekan langsung tuh by kayak WhatsApp call Oke, Zoom dan sebagainya, sip. karena dia moving kemana-mana, dia untuk ngumpulin semua artis ini dia butuh waktu 3 tahun. 3 Kalau tahun. saya kebetulan ketemunya di tahun lalu gitu. Oke. Dan ini sebenarnya kedua, ada pre-eventnya tuh ada album International Artist Project Part 2. Nah di situ saya udah masukin satu lagu judulnya Terjerat. Ya. Gitu, tapi itu lagu yang sudah saya publish sebelumnya. Tapi kalau yang Main Cantik ini memang lagu baru khusus buat si The World album ini. Nah, itu proses waktu yang pembuatan lagu ini dengan siapa? Dengan teman kita yang Wildan di Yesuma. yang di Jember itu posisinya bikin take vokal segala macamnya di Jember, atau yang Wildannya pergi ke kemana? Studio di Nah, mana? sekarang tuh enak nih Kak, karena kan udah zaman digital ya. Oke. Jadi segala sesuatunya tuh sebenarnya lebih ringkas dan lebih mudah. Jadi saya kontekannya juga by phone, video Oke. call dan sebagainya sama Kak Wildan untuk kita ngawinin dulu nih pengennya kayak gimana gitu. Saya kebetulan udah punya ide kreatif buat lagunya juga, kayak reference musiknya kayak gimana, tone-nya kayak gimana, itu juga udah saya kirimkan juga. Jadi kita udah brainstorming, dia kirim, lalu revisi lagi, kirim revisi dulu sampai oke, ini asik, udah pas gitu. Saya rekam vokal dan violinnya di Jakarta, lalu saya kirim lagi ke dia, dia mixing mastering lagi, kirim lagi ke saya, revisi lagi sampai 11 kali baru kayak oke, this is the best. 11 kali 11 kali revisi. 11 kali, Oke, 11 kali revisi itu durasinya berapa lama tuh? Berapa minggu, berapa bulan? Kayaknya sih proses waktu tuh cepet sih. Saya ngerjainnya mungkin in terms of week mungkin sekitar 2 minggu gitulah Kak. Kira-kira ya untuk jadi. Tapi kalau lagunya sebenarnya sebelumnya udah jadi. Tahun lalu lagunya udah jadi, tapi baru direkamnya tahun ini gitu. Berarti tiap hari ya selama 2 minggu itu sama ini. Iya, benar. Waduh, keren. Tiap hari sampai udah mateng lah konsepnya, sampai semua seneng, semua suka. Baru kita kirim. Kebetulan Mr. Brandon juga pas lagi denger kayak, wah this is so freaking good, kata dia. Jadi kayak oke lah, kalau misalnya telinga produser Amerikanya seneng, I think we're doing a good job. Aman ya. Aman. Bungkus pokoknya, bungkus deh. Bungkus. Nih, Mbak Mia, ini apa kemudian? Sementara kan tadi berapa tadi 100 berapa negara tadi? Berarti sebenarnya ada 200 lagu, tapi lagu negaranya itu 197. Jadi ada 3 lagu yang kolaborasi beberapa artis gitu. Oke. Nah, kemudian ini maksudnya pemasarannya di mana, di semua platform musik sekarang yang ada ya. Betul. Di Deezer, di YouTube Music, juga di Spotify, di Apple Music juga udah naik gitu ya. Hampir semua platform digital sih udah masuk sih. Jadi udah bisa langsung didengerin, di-download juga bisa. Dan kemarin juga dalam 1 minggu alhamdulillah di 162 negara tuh animonya positif gitu, karena setiap artis dari masing-masing negara kita ngepromoin sendiri-sendiri gitu. Jadinya jadi menarik karena album ini pendengarnya benar-benar dari seluruh dunia gitu. Berarti lagu kita pun dipromoin di negara-negara yang kayak di mana, di Asia, Eropa segala macam. Masya Allah. Betul. Jadi memang keren banget. Setiap artis kan pasti kita promoin lagu kita sendiri kan, tapi kita juga promoin albumnya gitu. Which akhirnya orang pas lagi dengar di Spotify masuk ke playlist ya, semuanya kadang dengerin semua lagu gitu. Itu menarik banget sih, pengalaman yang menarik kalau misalnya mau dengerin semuanya tuh bener-bener kayak nano rasanya gitu. dan jadi benar-benar ini ya, bangga lah, dunia tuh punya cita rasa musik yang luar biasa. Jadi kita bukannya dalam perbedaan itu harusnya berantem, tapi justru harusnya begini, bersatu gitu. Jadi dengan musik walaupun beda bahasa kita bisa jadi satu. Iya, betul. Oke, keren. Kenapa harus berantem? Harus main cantik kita ini.
Oke, nah ada rencana mungkin rencana besarnya mungkin ada nggak mungkin dikumpulkan para artis dari sekian negara ini? Pernah terucap nggak dari Oh sang iya, iya. produsernya itu gimana tuh? Sudah terucap sebenarnya sama Oke. Mr. Brandon Oh iya. kalau kayak Oh. pengen bikin festivals gitu. Mm-mm. Tapi emang karena kita sekarang lagi fokus banget sama si promoin album, jadi kita tahun ini masih fokus di promo album. Tapi mungkin tahun depan itu udah ada obrolan sih kalau misalnya ada kemungkinan bikin festival. Kalaupun nggak bisa semuanya datang ya sebagian datang gitu. Oke, Mbak ini kan Still ongoing. 93 bahasa, 121 genre musik, 12,5 jam. Iya, kalau di total dengerin semuanya dari awal sampai akhir tuh. Masya Allah. Berarti kalau kita dari Muara Enim ke Jakarta jalan darat nyampe tuh pas satu album habis Nah dengerin. iya betul. Pas banget deh. Kan 12 jam. Masya Iya Allah. 12 jam. Oke, nah ini siapa Mbak Mia apa tuh? Nah kita kan masing-masing artis di lokal negara masing-masing juga wajib mempromosikan, terutama Betul. lagu kita pribadi, lagu kita sendiri lah. Nah, Iya. untuk saat ini Mbak Mia sendiri sudah ke mana saja nih mempromosikan? Promonya ya? Oke. Promo tuh alhamdulillah kemarin aku udah guide beberapa media musik online juga, terus udah gitu media-media cetak besar juga sudah ngepromoin juga. Ada Oke. beberapa yang saya kaget juga karena mereka tiba-tiba ngepromoin gitu. Jadi yang saya kontak siapa yang tiba-tiba ngeberitain kok jadi lebih banyak lagi. jadinya alhamdulillah ini juga udah sampai juga ke media-media lokal di setiap provinsi gitu juga sudah sampai di situ. Insya Allah Oke. juga kalau misalnya ada acara-acara manggung juga saya bawain. Kebetulan nanti juga minggu depan juga ada beberapa talk show di radio dan Oke. podcast juga sama. Insya Allah bulan Oktober nanti akan ada konser di Taiwan bareng sama Bang Haikal Baron, Bapak Oke. suami. Lalu Apa juga kabar, Mas? sama Isan Tarore, iya, terus sama ini juga nanti sampai Tika, terus Tika Titu, gitu sama Judika. Nanti di sana juga akan bawain juga Main Cantik di Taiwan gitu. Kebetulan promotornya juga kemarin udah dengerin dan mereka menyambut positif gitu. Oke, tadi apa tuh Oktober rencana ke Taiwan. Iya betul. Oktober ini. Nah, itu dalam rangka acara apa ininya? Kalau acaranya namanya Guyup di Sini Lur acaranya. Oh, oke. Iya, Guyup jadi emang kalau di Taiwan tuh kan banyak banget ya sebenarnya orang Indonesia yang yang tinggal tenaga di sana kerja, gitu. tenaga kerja Ya, kita. Oke. betul. Heeh. Jadi animonya tuh banyak gitu dan ini perdana nih akan dibuat konser yang stadiumnya sih kayak 6.000-an orang ya, apa sampai 10.000 gitu. Jadinya ya itu adalah salah satu bentuk bahwa ya kita juga nggak cuma misalnya ya kayak musisi Korea kesini gitu, tapi kita musisi Indonesia Iya, juga bisa benar. kesana gitu, kayak gitu. Bukan sesuatu hal ya kita udah punya masa di sana. Betul, dan maksudnya ya sekarang kan zaman global ya, Oke. jadi mau dimanapun kita berada, mau di Muara Enim, mau di Jakarta, mau di Iya. Jember, mau di Jogja, Iya. kita semua punya kesempatan yang sama gitu. Menurut saya sih, jadinya Benar. be kreatif aja, berani untuk berkreasi gitu, mencari networking dan kawan-kawannya. Oke. Itu we never know nanti garis nasib akan ngarahin kemana gitu. Tapi yang penting kita berusaha. Oke. Ada pertanyaan agak melenceng sedikit. Ini Apa tuh? boleh dijawab, boleh tidak. Oh iya. Boleh ditanya. Mau minta pendapatnya tentang royalti musik yang sekarang Oh, lagi royalti pada musik. heboh. Iya, karena kita pun radio kena efeknya juga nih, kan bingung. Oh, dia juga kena efek ya? Gimana Kena radio efek. itu? Kalau yang sekarang ini kalau kita kan karena kita ada punya organisasi kita yang ngurus ke mana? Ke LMK-nya. Oh, oke. Nah, nggak terlalu itu sebenarnya. Cuman ada beberapa statement dari kawan-kawan radio yang ngejelasin bukan orang radio tapi bukan atas nama radio gitu loh. Jadi ya udahlah, kita besok kita dalam hati aja nyanyinya kalau masih kan. Iya memang sih ini Nah, kalau menurut saya sih emang bagaimana- sesuatu yang harus segera Oke. bereskan dengan segera ya, karena berhubungan sekali dengan
pekerja-pekerja musik, industri musik Indonesia Oke. gitu. Nggak cuman pencipta lagu, tapi juga penyanyi, terus pemain band, band yang mau di cafe, mau di wedding gitu, mau di acara-acara lainnya, festival-festival itu kan juga bisa terdampak. Jadi menurut saya sih memang royalti musik ini mungkin memang sesuatu yang patut suka nggak suka. Misalnya ya kalau misalnya ada orang yang aduh kenapa sih memang sih ini mungkin melelahkan ya membicarakan ini, tapi memang benar bahwa sebenarnya ini perlu diperjelas sebenarnya itu harus bagaimana. Tapi memang saya pun juga sebagai insan musik berharap bahwa informasinya itu tidak setengah tapi Ya. langsung jelas gitu, harus bagaimana gitu. Pemerintahnya juga nggak setengah tapi juga jelas gitu duduknya di mana, harus bagaimana gitu. Jadi nggak antar kitanya saling marah-marah gitu, Benar, atau ya. antar kitanya saling berbeda pendapat itu sangat wajar, tapi yang paling penting fokus ke mencari solusinya tuh harus gimana gitu. Karena gimana pun misalnya ada pungutan royalti oke, tapi angkanya harus jelas dan Ya. sampainya juga harus jelas. Jangan cuma kita bayar aja tapi juga sampai ke penciptanya nggak nih Nggak, gitu. iya. Nah kan sistem itu yang sebenarnya Kan Cekunian, terputus hubungan kita dengan Mia Ismi yang saat ini ada di Jakarta. Jangan kemana-mana, kita masih mencoba untuk menghubungi beliau. Kan Cekunian dimanapun saat ini berada, kita hari ini, mulai tanggal 7 kemarin di mana di Muara Enim sudah mulai dilakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT RI ke-80. Oke, seperti di beberapa kecamatan di Kabupaten Muara Enim masing-masing sudah bergerak dari mulai gerak jalan pramuka, gerak jalan SD, PAUD, kemudian SMP, SMA, SMK, dan kemudian juga kan Cekunian mulai semua rumah-rumah perkantoran diwajibkan memasang bendera hingga ke tanggal 30 sampai akhir bulan Agustus ini. Kita rayakan, kita meriahkan suasana suasana perayaan HUT RI ke-80. Seperti hari ini mulai di Muara Enim tadi kota di pelepasan lomba gerak jalan pramuka oleh Bapak Bupati Muara Enim, Bapak Haji Edison SHMH. Kemudian juga tadi sore sudah dimulai dan mudah-mudahan disusul nanti besok sampai nanti puncak acaranya perayaan 17 itu upacara bendera di Lapangan Merdeka Kabupaten Muara Enim. Kan Cekunian, jangan kemana-mana, kita masih terus mencoba untuk menghubungi Mbak Mia Ismi. Beliau saat ini baru saja ikut satu album internasional yang bertajuk nama albumnya itu adalah sebelum nama albumnya saya sebutin dulu nama produsernya itu Mr. Brandon. Jadi beliau ini mengumpulkan lagu-lagu dari seluruh negara, dari seluruh dunia, sedunia, hampir 200 negara menyumbangkan lagu berbahasa negaranya masing-masing. Kemudian juga dan yang yang dipilih sama Mr. Brandon dari Indonesia adalah Mia Ismi. Kan Cekunian, jangan kemana-mana, kita dengerin lagu yang satu ini. Oke Kan Cekunian, kembali lagi kita di Serasan Radio. Ketemu lagi tadi sudah opening. Masih dengan Mbak Mia Ismi yang saat ini lagi di mana di Jakarta. Beliau halo semuanya. Nah, terputus tadi kita ya Mbak ya. Iya, mohon maaf tadi sinyal dan hujan dan mendung dan kawan-kawannya kayaknya nih. Oh, hujan ya? Hujan di sini hujan terus. Masya Allah, sama kita panas siang, kalau malam hujan. Iya, Nah, seperti itulah. Tadi seharian kita panas di sini. Cuacanya bikin badan tidak fit. Iya betul. Oke, Kan Cekunian, kita lanjut lagi seru-serunya tadi ngobrol
Apa gara-gara kita ngomongin orang kali tadi ya Mbak ya? Iya, langsung putus. Ngomongin. Oke, nah kalau untuk lagu Main Cantik, Cantik, iya. gimana nih statementnya nih? Free atau Aduh, kalau saya pribadi mah bebas. Oh, bebas, Banyak ya. yang denger, alhamdulillah. Pokoknya keren. mainin aja, Mainin sering-sering aja. di radio. Oke, siap. Oke, nanti Iya, kita kita puterin. mah seneng banget. Kalau menurut saya sih lagu Oke. basically kan harus sebanyak-banyaknya orang mendengar ya. Tujuan dibuatnya Oke. lagu tuh ya buat didengar. Jadi saya sih yang pertama itu dulu gitu. Yang penting banyak pendengarnya dulu, banyak yang bisa nikmatin bareng, banyak yang bisa enjoy bareng gitu. Oke. Tapi kalau urusan hukum dan ranah hukum memang balik lagi ya kita berada di dalam pemerintahan Indonesia jadi ya Iya. mengikut gitu. Iya. Cuman ya memang again saya juga berharap semua polemik-polemik yang mengenai apapun di industri musik nih cepat beres, cepat jelas Ya. dan cepat terarah gitu. Oke. Tadi barusan hari ini kalau tidak salah ada statement royaltinya kalau nggak salah nih 2% dari biaya produksi untuk WO untuk apa? Iya. Dan hitung nanti nggak apa Iya, tuh iya. kali tambah bisa pas baginya nggak bisa lagi deh lupa lagi deh. Iya, saya sejujurnya juga ini sih ya, kalau misalnya itu kayaknya memang harus didiskusikan lagi sih. Oke. Soalnya kan awalnya setahu saya memang polemik royalti ini kan mengenai royalti untuk performing right ya. Jadi lagu yang dibawakan di konser-konser Konser besar. musik. Oke, Gitu. oke. Betul. Jadi misalnya kita lagi mau bikin konser A atau B gitu. Jadi itu ada 2% yang dibayarkan ke pencipta lagu dan menurut saya itu wajar banget, Wajar, angka yang oke. sangat wajar gitu dan memang udah haknya gitu, seyogyanya diberikan gitu. Nah, jujur saya juga kalau misalnya yang soal kafe kan itu juga kayaknya udah dari lama ya ada Iya. royaltinya sebenarnya gitu. Tapi ya pertanyaan banyak musisi ya memang apakah itu sudah dikirimkan ke tepat sasaran karena kan itu si restoran itu muterin lagu apa aja tuh apakah itu dicatat atau bagaimana gitu kan. Maybe harus ada sistem digitalnya juga yang jelas gitu. Jadi bisa benar-benar semua royalti even though mungkin cuma Rp100 itu sampai ke yang punya haknya gitu. Iya. Misalnya kalau kayak gitu ya it's okay, jelas, semuanya jelas. Nah, cuman karena ini sekarang udah kemana-mana, nah itu saya jujur walau-walau saya juga masih belum mengerti, saya pun kaget gitu. Melebar kemana-mana sudah ininya apa diskusinya ini apa masalah jadi itu. kaget gitu karena menurut saya beberapa ruang publik seperti pernikakan gitu kan kayaknya lagu tuh sifatnya memorial ya, dekat sama yang punya cerita mungkin dulu gitu, cerita kisah cintanya mungkin dekat sama lagu A atau B gitu, makanya dinyalakan atau dinyanyikan ya. Saya pikir kalau misalnya itu dari kayak Spotify atau Apple Music itu kan juga udah ada hitungannya ya secara digital, jadi supposed to be sih fine ya, nggak harus ada royalti lagi. Tapi ya saya juga nggak ngerti nih kenapa tiba-tiba ada royalti seperti ini ya. Mudah-mudahan sih pun iya semuanya bisa terselesaikan dan memudahkan semua orang lah, jangan sampai memberatkan orang-orang juga gitu. Karena ya itu balik lagi buat saya ya, musik tuh harus didengarkan sebanyak-banyaknya orang juga gitu kan, ini buat bikin seneng gitu. Iya. Yang bingung kan rumah makan Sunda ininya Mbak. Nah, gimana tuh? Itu yang main angklung yang kalau kita udah masuk baru udah disambut inung. Nah itu bayarnya ke siapa itu? Siapa itu bunyi yang perlu siapa ya kan, bener. Nah mau sekalian tanya siapa ke Oktober ke Taiwan. Betul. Berapa lagu rencana yang mau dibawakan? Persiapannya Rencananya gimana tuh nanti akan membawakan 5 lagu dan dari 5 lagu itu 3 akan saya bawakan lagu original. Ada Main Cantik yang paling baru, lalu ada Terjerat yang sudah keluar tahun lalu dan waktu itu yang awal keluarnya di 2022 tapi di relaunch lagi tahun kemarin. Terus ada juga Batasan Dunia yang saya keluarin kayaknya 2017 atau 2019 tapi saya bawakan dengan ilustrasi world music nanti, jadi ada suara Kasando kayak gitu-gitu. Nah 2 lagi saya akan bawakan lagu-lagu terkenal ya, ada medley lagu-lagunya Yovie Widianto sama ada lagunya Mas Guru Soekarno Putra juga gitu. Kebetulan untuk konser ini semuanya juga lagi kita urus untuk royaltinya, jadi
safe and sound. Oh, gitu. Jadi aman. Tapi maksudnya seperti itu. Kalau misalnya untuk hal-hal seperti ini tuh wajar gitu. Kalau misalnya Oke. kita membayar royalti gitu ya. Siap-siap sudah ini ya, prepare duluan royalti ya. Iya harus prepare kan kita biar semuanya sama-sama senang gitu. Oke. Nah, waktu Mr. Brandon telepon atau misalnya berkomunikasi dengan Mbak Mia, sudah terbayang kalau bakal lagu Main Cantik ini yang bakal direkam kemudian dibawa dijadikan albumnya si itu, atau ada lagu lain sebelum lagu Main Cantik ini, Mbak? Memang dari awal kemarin memang udah pengen Main Cantik ini sih sebenarnya. Oh gitu. Karena waktu itu sebenarnya belum direkam, tapi kebetulan Mr. Brandon sendiri ngasih kepercayaan 100% sih. Saya bilang ke dia, Mr. Brandon, saya mau bawainnya lagu baru gitu dengan genrenya pop, agak dark pop, agak alternatif pop lah ya mungkin bisa dibilangnya gitu. Tapi nanti akan banyak elemen biola karena itu salah satu ciri khas saya juga. Sama musiknya pop modern gitu yang ya saya rasa seluruh orang di dunia juga bisa nikmatin juga gitu. Gitu sih, jadinya memang itu pas kemarin saya membuat lagu itu mungkin relatable juga buat teman-teman yang pernah punya pasangan yang misalnya toksik kayak gitu. Jadi pas saya lagi bikin liriknya tuh kayak ini kok lucu juga ya lirik ini. Jadi liriknya tuh sindiran tapi saya buat ada rimanya gitu. Kayak kalau yang bahasa Inggrisnya, you think that you the only who knew how to play the game. Di belakangku aku tahu kau ada di mana. Ya kau pergi bersama sahabat lama katanya. Kayak gitu, jadi kayak ngeledek gitu, tapi ada rimanya gitu. Karena dulu suka musikalisasi puisi gitu-gitu juga di sekolah, jadi kayaknya seneng gitu sama sesuatu yang ada rimanya kayak gitu. Dan menurut saya witty lah, ceritanya witty gitu, dan mungkin bisa relatable juga sama banyak anak muda sekarang ya. Sekarang kan udah zaman digital nih, jadi kayaknya ketemu orang gampang. Kalau misalnya mau selingkuh DM orang gitu kan gampang gitu ya. Jadi ya memang butuh keteguhan hati lah kalau mau loyal sama orang tuh harus menguatkan diri gitu. Iya kan? Bener-bener. Nah, lagu ini sendiri diciptakan berapa lama prosesnya? Sebelum prosesnya, di luar rekaman ya maksudnya itu? Iya, di luar rekaman ya. Kalau saya biasanya bikin lirik misalnya kayak ketemu kayak ini lucu ya. Ini misalnya refnya dulu ketemu gitu. Kau pikir kau dewasa rajaku segalanya, misalnya gitu. Oh lucu nih, depannya apa ya gitu, dibikin lagi. Kayaknya kalau nggak salah lagu ini tuh around 3 hari sih jadinya. Kalau lagu ini tapi kalau lagi memang kalau lagi ada ide tuh wer gitu. Langsung jeng. Jadi biasanya langsung saya rekam, saya voice note saya rekam dulu, terus saya tulis. Jadi ada lagu yang saya ciptain nadanya duluan, ada juga yang liriknya duluan. Kalau ini kebetulan yang liriknya sama nadanya hampir barengan lah. Dapat lirik dengan nada barengan. Iya barengan gitu. Nah waktu agak sedikit ini nih, waktu ditawarin ke siapa produser kita Mr. Brandon itu. Ada rasa was-was diterima apa enggak nih lagu atau apa ya maksudnya tuh? Pede enggak sih bakal dia ribet dia macam ini roba lagu harus diroba ini gitu. Sampai sejauh itu enggak sih si Mr. Brandon itu? Iya. Saya jujur sih cukup percaya diri sih bahwa dia bakal suka. Soalnya mungkin saya sendiri juga udah punya taste musik sendiri lah gitu ya, dan kebetulan kan sekarang juga udah beberapa kali nih jadi juri juga untuk beberapa acara. Kebetulan ketemu Wildan Jaya Sukma itu saya lagi ngejuri di Kementerian Pariwisata waktu itu untuk lomba karya musik anak komunitas. Dan dia itu salah satu music producer dari Link Ravin. Itu grup musik dari Jember, keren banget. Keren banget lagunya Jember Nusantara, ada di YouTube juga.
Dan pas lagi saya dengar lagunya, saya langsung kayak, wah ini siapa nih musik produsernya I Have to Know. Oke. Langsung saya kontak, langsung ngobrol banyak, langsung bikin karya bareng gitu. Oh. Nah, Karena menurut saya emang kalau kita kerja sama musisi itu harus cocok-cocokan gitu. Banyak musisi bagus tuh, banyak di Jakarta juga banyak banget teman-teman musisi yang Iya. bagus sekali gitu. Tapi kita pas lagi bikin karya ini kliknya sama siapa kayak gitu, itu penting tuh gitu. Dan kita juga harus brainstorming sama nggak pola pemikirannya gitu, sama karya yang mau kita bangun gitu. Dan kebetulan saya ngerasa klik sekali sama Kak Will dan Jaya Sukma ini untuk bikin lagu ini. Sudah ada 2 lagu yang saya bikin bareng beliau, itu yang Main Cantik sama yang sebelumnya Terjerat gitu. Jadi sudah sudah sama-sama tahu pola pola bermainnya, jadi ininya kayak. Udah sama-sama ngerti gitu. Jadi kayak kita jelasin dikit, kayaknya nih kurang sound ini ya Kak gitu. Atau misalnya Kak ini suaranya masih terlalu ke belakang banget deh, ini kurang maju dikit nih, terus dikasih harus ada ambience A atau B, atau ini kayaknya harus dikasih distorsi di sini di bagian X gitu misalnya. Kayak gitu-gitunya tuh enak kalau misalnya kita sefrekuensi, kita ngobrolnya nyambung, itu cepet jadinya gitu. Even though ini jarak jauh tuh ya udah aja. Dan menurut saya di Indonesia nih sekarang, kemarin waktu lagi saya ngejuri itu banyak banget talent-talent muda berbakat dari berbagai daerah. Makanya kan sekarang udah zamannya YouTube, udah zaman digital ya, semua orang punya akses yang sama gitu untuk melihat kemajuan musik di berbagai negara di dunia. Nah, anak-anak muda di manapun menurut saya sih rajin aja ngulik gitu. Rajin ngulik, rajin dengerin, rajin lihat referensi yang bagus-bagus. Jadi kuping kita juga kebiasa sama sound-sound yang asik gitu, yang bagus gitu misalnya. Jadi kan biar buat leverage kita kan, jadi kita nggak malu juga kalau misalnya kita mau ngasih karya kita keluar atau kemana, oh mereka tahu nih, oh ini emang kualitinya asik nih gitu. Jangan katak Cuma dalam. dia harus rajin aja. Bener, harus rajin. Jangan katak dalam tempurung ya. Iya betul, sayang udah era digital kayak Era gini. digital sekarang. Oke, bener. Kanca Kurniawan, beliau ini, Mia Ismi ini pernah berkolaborasi dengan Glenn Fredly, dengan Tompi, Slang, ADMS, kemudian Isyana Sarasvati dan juga Club Project. Iya betul. Di antara yang kita sebutin tadi tuh Mbak Mia, mana yang paling asik nih? Waduh, nggak bisa itu kalau itu mah. Karena semuanya paling asik. Gimana ya? Ini kayak suruh milih mana yang paling enak antara apel, jeruk, mangga. Terus saya suka semuanya gitu. Emang lain-lain. Dulu tuh sama almarhum Glenn Fredly itu saya sama trio saya Kamila, sampai sekarang juga kita masih jalan juga. Itu trio biola sambil nyanyi kita. Kemarin itu sama Glenn Fredly itu kita bikin single Ramadan. Oh gitu. ya. Maharindu judul lagunya. Okay, Itu juga asik banget. Om Glenn tuh bener-bener kakak Glenn bener-bener kayak ngasih kebebasan buat kita juga untuk ngasih voicing tradisi lah gitu, atau ngisinya biolanya gimana. Dia tuh bener-bener open banget buat brainstorming. Terus kalau sama Club Project, awal karir musik saya memang sama beliau-beliau ini. Saya pernah di manajemennya mereka tuh 3,5 tahun. Dari 2011 ke 2014 menuju ke 15 ya. Gitu. Jadi dari mereka saya belajar banyak banget, sampai sekarang juga kalau ketemu Papa Lilo gitu manggilnya juga Papa Lilo gitu. Mas Katon, Mas KB. Kemarin terakhir tahun lalu saya bantuin mereka juga di konsernya mereka. Di Tebet dong studionya. Iya, sekarang sih udah pindah studio di tempat itu Kak. Jadi pindah-pindah. Nah, sekarang studionya. Nah, waktu sama ini maaf Mbak, waktu sama Slang kita kolaborasi bentuk apa ya? Slang itu waktu itu saya konser di Bandung waktu itu untuk ulang tahun Slang yang keberapa ya waktu itu ya. Di bandara waktu itu, di bandara di Bandung. Itu waktu itu masih ada almarhumah Bunda Yvette. Dan wow, almarhumah Bunda Yvette tuh luar biasa banget. Sebelum konser itu hujan, jadi penontonnya tuh udah nungguin agak lama. Penontonnya udah mulai nanya di mana Slang gitu. Terus Bunda Yvette keluar bilang, anak-anakku, adik-adik, kakak-kakaknya masih siap-siap karena tadi hujan. Adik-adik sabar nunggu kan ya. Semuanya langsung jawab, iya Bunda. Abis itu diem. Penontonnya seribuan itu diem nungguin gitu, nurut sama katanya Bunda Yvette. Hebat banget. Beliau tuh legend banget. Dan Slang tuh juga band besar yang orang-orangnya sangat rendah hati. Saya respect berat sih sama mereka. Mereka juga ngasih kebebasan waktu itu. Waktu itu kita
tracknya banyak banget, terus silakan aja Mi mau ngisi Oke. biolanya kayak gimana gitu. Oh. Mereka juga kayak santai banget gitu. Dan waktu itu saya nyanyi bareng juga satu lagu yang nomor 1 #1 itu lagunya Oh, selain ya? buat Bunda Ivet itu. Heeh. Apa jadinya aku bila kamu nggak ada, yang itu. Masya Allah, oke. Itu waktu itu kita duet waktu itu sama Kakak Slang. Wah, itu Ah. rasanya emang luar biasa sih, nyanyi-nyanyi sama Slangers tuh Masya Allah banget lah itu sama Slang. Apa Gitu. anak bandnya seru, fansnya juga seru, ya kan? Iya, dan rendah hati Rendah sih. Maksud hati. aku kayak itu emang patut dicontoh ya. Maksudnya semakin tinggi semakin Ya. merunduk gitu loh. Bener-bener Oke. best banget deh. Oke, sip. Mbak Mia, senang banget ngobrol hari ini. Malam ini kepengen sampai subuh. Waduh, sampai serak. Sampai subuh. Cuman waktu yang membatasin kita, apa ya namanya? Sebelum kita tutup nih, Mbak Mia, kepengen denger apa harapan Mbak kami yang di Muara Enim. Oke. Banyak nih musisi, banyak juga kawan-kawan yang apa ya, kita perhatiin bisa apa ya, bisa ngeband oke, nyipta lagu oke. Nah, itu ada saran Mbak gimana supaya bisa berkembang, apa namanya itu, berkembang ke tingkat yang lebih tinggi lagi di mana, di posisi teknologi yang semakin maju. Kanci Kunian, saat ini terputus lagi hubungan kita dengan Mbak Mia Ismi, beliau di Jakarta. Oh, mungkin ini nih di apartemen. Apartemen kalau di lantai 24 kali signalnya jelek kali. Oke, Kanci Kunian, dimanapun saat ini berada, diingatkan kembali, jangan lupa kita Kabupaten Muara Enim dalam rangka meramaikan suasana lebaran, dalam rangka memeriahkan rangkaian HUT RI ke-80. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan kegiatan-kegiatan, berpartisipasi dalam kegiatan ini, baik ada di dalam lingkungan RT, desa, kelurahan, ataupun di kecamatan dan juga di kabupaten. Hari ini Kanci Kunian sudah mulai rangkaian upacara, bukan upacara, keriaannya tadi, gerak jalan pramuka. Alhamdulillah tadi sudah berlangsung. Mudah-mudahan besok juga seperti tadi saya sampaikan, sampai dengan nanti puncak di tanggal 17 Agustus perayaannya. Oke, Kanci Kunian, sambil menunggu hubungan kita dengan Mia Ismi, kita dengerin yang satu ini. Kanci Kunian kembali terhubung. Masya Allah, ini detik-detik menjelang 17. Aduh, mohon maaf lahir batin ini dengan persinyalan dan hura-hura ini. Tadi kita sempat ngobrol dengan tim produksi, jangan-jangan Mbak Mia ini di apartemen lantai 27, saya bilang gitu. emang kenapa? Tinggi banget ya? Kalau Enggak, padahal tinggi banget tuh lantai 27. Tapi emang lagi jelek banget hari ini karena hujan-hujan terus kali ya. Nggak ngerti sih. Emang kenapa kalau lantai 27? Soalnya kalau semakin tinggi dia semakin semakin. Iya benar, memang kalau lantainya tinggi emang susah, sinyalnya susah. Cuman Excel yang bagus. Iya benar. Bilangnya sih gitu ya. Oke, Mbak Mia, di penghujung acara ini kita tadi kepengen dengar statementnya Mbak Mia. Kita di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan pada umumnya, banyak bakat, banyak bibit yang mungkin selama ini belum terpacu, belum terpicu. Nah, mudah-mudahan dengan malam ini hadirnya Mbak Mia, kita bisa podcast by daring ini bisa memotivasi kawan-kawan musisi. Jadi maksudnya kita nggak main lokalan nih, ya kan? Amin. Tadi betul. aja tim produksi kita bilang ini artis yang mau kita undang mau ke luar negeri. Lah iya bener ini gitu kan maksudnya. Nah, Alhamdulillah. maksudnya gini loh Mbak, ternyata kan profesi yang ditekunin kan bisa membawa kita ke
ke mana kemana-mana gitu Iya, loh. Nah, ya oke nih, betul. kita kepengen denger statementnya Mbak Mia. Silakan, Mbak. Iya, buat teman-teman musisi di Muara Enim, kalau pesan saya sih, ini saya pun juga masih belajar ya, karena dulu guru saya pernah bilang, seniman yang baik itu nggak akan pernah puas, nggak akan Oh, pernah oke. puas belajar sampai till the day we all die gitu. Oke, Jadi siap. memang benar, belajar sampai ke negeri Cina lah, semua pepatah itu benar. Yang penting Mm-mm. itu kita mau berproses terus untuk selalu menjadi lebih baik gitu, dan kita mau selalu mengosongkan gelas gitu. Misalnya kita dapat kesempatan A atau B atau C, itu yang penting tuh dilahap dulu kesempatannya gitu. Kasih yang Oke. terbaik, karena setiap kita ngasih yang terbaik di setiap kesempatan itu, kita nggak pernah tahu akan ada kesempatan apa lagi selanjutnya. Satu itu. Yang kedua, jangan pernah apa ya, malu untuk bertanya, terus selalu mau belajar. Sekarang kan udah banyak banget akses gitu secara Ya. digital. Mau lihat misalnya kayak gimana sih cara belajar nyanyi yang bener, itu udah banyak banget di YouTube caranya kayak gimana. Gimana Mm-mm. mau belajar main gitar yang asik, itu juga udah ada tutorialnya, udah banyak. Jadi option tuh sangat banyak, tapi ya itu harus mau riset, harus mau mencari tahu gitu. Dan harus mau ngelihat, oh yang sekarang nih misalnya tren-trennya lagi seperti apa, soundnya lagi kayak gimana gitu. Itu kan moving terus ya. Ya. Jadi yang cukup berat itu adalah karena kita juga harus punya kekhasan, iya, tapi kita juga harus tahu juga yang sekarang tuh orang lagi suka apa nih gitu. Jadi itu bisa Oke. kita combine gitu. Terus kalau misalnya kalian juga punya kekhasan daerah, itu harus menurut aku sih gaungin aja gitu. Muaranim khasnya apa, bisa dicampur sama sesuatu yang modern gitu kan. Itu juga bisa jadi sesuatu yang Keren. keren gitu. Karena ya Indonesia ini kan luar biasa ya, luas banget, dan keseniannya tuh dari Sabang sampai Merauke itu benar-benar beragam. Jadi semakin itu diperlihatkan, semakin bagus. Apalagi sekarang udah ada media-media kayak sosial media gitu, bisa kalian mainin gitu untuk memperlihatkan kekuatan-kekuatan kalian gitu. Nah, tapi ya jangan jangan apa namanya cepat menyerah gitu. Emang kadang kesempatan itu nggak akan muncul di yang pertama kali kalian datengin tuh, mungkin bukan yang pertama, mungkin yang kedua, mungkin yang ketiga, yang keempat gitu. Tapi ya ya keep trying. Satu, Oke. yang kedua itu. Yang ketiga, kalau misalnya ada lomba-lomba di mana aja, saran saya sih ikutin aja. Oh, Karena lomba tuh saya dari kecil udah ikut kompetisi. Tujuannya sebenarnya bukan apa ya, tapi lebih ke kompetisi ke diri saya sendiri gitu. Jadi kalau kita ikut lomba kan kita selalu tahu, oh ya. yang A lebih ini dari kita nih gitu, bukan iri sama yang A, tapi justru oh kita juga ternyata harus bisa nih seperti itu ya gitu, atau itu jadi pelajaran buat kita menjadi lebih baik ke depannya gitu. Dan kadang-kadang itu juga bangun networking juga gitu. Kadang-kadang misalnya ada lomba dari Kemenpar apa, atau ada lomba Oke. dari perusahaan A apa gitu, Ik- coba diikutin, jadi kalian bisa memperluas networking lagi, memperluas lagi gitu. Oke. Networking luar negeri pun juga sekarang udah lebih banyak sih ya. Yang penting ya kita tahu channelnya, Oke. bisa ketemu pasarnya gitu. Nah yang jelas itulah, jangan sampai mereka terus nih yang ngebombardir kita dengan karya-karya mereka. Mudah-mudahan kita juga bisa membombardir ke luar negeri dengan Iya. ke karya-karya kita juga. Gitu sih. Oke. Mbak Mia udah berapa kali keluar negeri, Mbak? Jadi itu ceritanya ya Kak, Oke. ini agak lucu sih. Dulu Urusan. tuh saya pernah berdoa. Oke, ah? Dulu saya pernah berdoa, ya Allah, Heeh. gimana caranya saya pengen keliling dunia, Oke. tapi ngerjain hobi yang saya suka. Tapi saya nggak Oke. punya modal nih, ya Allah, gitu. Gimana Ah. caranya ya biar bisa kayak gitu? Pokoknya saya doa aja. Tapi Oh. itu saya benar-benar ucapin. Waktu itu saya ucapin secara spesifik saya Oke. pengen apa. Saya minta Oh. apa, tapi Yes. ya dengan diusahakan juga ya. Misalnya saya ikut kegiatan A, saya ikut kegiatan B, saya ketemu A, B, C, D. Tujuannya untuk membangun networking itu kan. Oke, siap. Alhamdulillah waktu itu gara-gara saya ikut Putra Putri Batik Nusantara awalnya, jadi sering ketemu sama Kementerian Pariwisata. Karena Oh. waktu itu kita buat promosi batik Indonesia juga, sama saya juga sering bawain lagu-lagu bernuansa tradisi dicampur Ya. modern juga. Jadi akhirnya dari tahun 2012 itu
saya udah berangkat ke luar negeri untuk salah satunya mempromosikan Indonesia. Ada juga Oke. yang buat kayak konser kayak kemarin yang nanti di Taiwan itu, ada yang Mm-mm. seperti itu juga sifatnya. Ada juga yang karena saya ngajar vokal group juga di kampus di UI, itu Iya. saya berangkat sama choir juga. Yang di UI itu kita kalau nggak salah menang di Busan Choir Skor Festival ya. itu, alhamdulillah kita dapat gold juga untuk Oke. pop and jazz. Terus kita menang juga dapat gold di Polandia sama di Spanyol. Yang lainnya sama sama kementerian tuh udah lumayan deh. Eropa alhamdulillah, misalnya Inggris, Uh, Rusia itu udah ke Dubai, ke oke. Belanda, gitu, ke Perancis, Mm. Itali, dan Wah. itu tuh benar-benar basically karena art gitu loh, sama ASEAN juga ya, sama ASEAN juga alhamdulillah. Oh, oke. Dan bener-bener Mas, maksudnya ya itu yang penting tuh kita Ya. maksimalisasin apa yang kita punya, terus kita cari kesempatannya gitu ya. Kalau misalnya kita punya terus kita diem juga kan ya Ya. mau kemana gitu. Ya emang kita harus cari kesempatannya, dan kesempatan itu sekarang nggak harus selalu apa ya, nggak harus selalu kita berada di kota A atau B gitu, Ya. tapi kita bisa kolaborasi gitu. Kayak saya sama Will dan Jaya Sukma aja, dia di Jember, saya di Jakarta Oke. gitu. Kita kolaborasi gitu. Itu Pada- bisa Padahal di gitu. Jember ada Anang Hermansyah ya. Iya dong. Ada Anang Hermansyah. Tinggalnya di Jakarta sih sekarang ya. Tapi bener, Mas Kan, Anang. oke, kan Cukunian from Indonesia to the world. Oh, the begini. Ya, Yang di belakang karena begini. harus selalu awal. Keren. Biar di awal Oke. terus. Kan Cukunian, Biar awal terus insya bisa Allah lanjut terus. malam hari ini apa yang disampaikan oleh Mbak Mia bisa menmotivasi kita semuanya. Amin, Satu amin, amin. profesi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Penutup sekali nih, nggak nyambung nggak terus saya janji. Oke, Mbak, eh, apa harapan besarnya dengan mengikutin apa nih yang sekarang album Main The World Cantik, Album. iya album apa lagu apa tuh apa ya maksudnya itu setelah ini setelah lagu Main Cantik ikut album ini kemudian apa harapan besar ke depannya Mbak di industri musik kita Indonesia dan untuk ke dunianya, silakan Mbak. Harapan besarnya kalau saya pribadi tuh jujur ya, untuk album yang The World Album ini salah satu visinya Brandon yang saya suka banget. Jadi dia mengencourage kita semua para artis yang terlibat di situ untuk kalau misalnya nanti kita dapat royalti berapapun itu, Oke. kecil atau besar, kita ngasih kayak 50%-nya itu untuk kegiatan sosial di negara masing-masing, Oh, oke. kegiatan kemanusiaan apapun itu. Jadi menurut saya visi itu luar biasa banget. Jadi benar-benar dari musik untuk ini apa namanya, untuk kemanusiaan gitu. Oke. Visi terbesarnya sih spreading love and positivity sih all around the world ya kalau untuk yang album ini, dan juga merepresentasikan negara ini dengan baik. Saya pun juga berusaha untuk komunikasi dengan baik sama teman-teman artis di sana di komunitas The World Album ini. Terus saya juga selalu suportif ke semua negara untuk menjadi, nah ini nih, jadi kan kalau saya keluar negeri itu yang penting itu kita itu sebagai orang Indonesia keluar negeri itu nggak sekedar membawa diri tapi membawa nama negara. Jadi ada yang namanya politik budaya ya. Jadi kita memperkenalkan budaya dan keramah tamahan kita gitu melalui hal-hal seperti ini. Jadi itu juga yang saya usahakan lakukan sehingga si nama Indonesia itu tuh dikenal sebagai orang Indonesia tuh sangat ramah, sangat suportif, sangat cinta damai gitu misalnya. Karena ya kita kan politiknya bebas aktif ya memang. Jadi sesuai lah sama itu gitu, dan kedepannya juga mudah-mudahan sih bisa terus berkarya buat negara ini, dan kita nggak pernah tahu mungkin kita juga bisa mengembangkan industri musik kita juga di dunia global, dan saya harap juga bisa menginspirasi teman-teman juga untuk kita be kreatif aja gitu di industri ini, karena we never know apa yang kedepannya nanti bisa membawa rezeki buat kita dan bisa membawa nama baik juga buat Indonesia. Saya harap sih juga keadaan musik dan musisi dan industri di Indonesia ini cepat kalem, cepat positif, karena daripada kita fokus ke hal yang memecah belah.
mendingan fokus cari solusinya sesegera mungkin, terus kita fokus ke bikin sesuatu gitu. Karena ya kita sebagai seniman ya tujuannya ya harus membuat seni kan, Seni. membuat art gitu. Sebisa mungkin spreading art kita itu, dan kita juga mempertahankan nilai-nilai seni, value budaya di wilayah kita masing-masing juga gitu. Nah, itulah Indonesia, karena ya itulah Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Oke. Semakin banyak semakin bagus. Iya, sip. Ternyata di project besar ini ada nilai sosial. Masya Allah. Yes, betul. Ada nilai sosial. Rezeki kita mudah-mudahan terus turun dari turun dapat dari seluruh Mbak? Dari seluruh posisi. Amin, amin. Oke, Mbak Mia Ismi, terima kasih banyak atas waktunya. Hanya waktu yang memisahkan Sama-sama. kita. Terima kasih juga. Ternyata Salam seru. untuk teman-teman musisi dan para pendengar di Moranim. Kangen Siap. banget. Apalagi pempeknya tuh. Aduh, kapan lagi? Iya, mudah-mudahan bisa main ke sana lagi. Iya, kan Cikunian Mbak Mia ini pernah ke Palembang dan pernah ke Muara Enim, Tanjung Enim ya, Mbak Iya. ya. Oke, Masya Allah, keren. Ditunggu event berikutnya. Siap, siap. Oke semuanya, Mbak Mia Ismi terima kasih banyak atas waktunya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye, terima kasih. Kancengenian, kelar sudah sersan mangraksan kita malam hari ini. Serius tapi santainya mangraksan. Barusan saja berakhir dari ruang dengar kita semua dan dari penglihatan kita masing-masing. Kita barusan saja live di IG, kemudian juga di Facebooknya kita. Nanti acara ini akan kita kita rekam rekam, kita upload. Acara malam ini kita upload lagi di Facebook, di YouTube-nya kita. Serasan 100,8 FM. Kancungunian, saya DJ Anggi bersama tim produksi ada Kadayat, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari Jalan Kartini nomor 247 Morenim. Kami mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata salah. Ada kesimpulan yang bisa kita petik, ternyata hobi kita insya Allah bisa menjadi profesi dan juga bisa mendapatkan income secara ekonomi. Seperti tadi narasumber kita Mia Ismi ya, oke. Mia Ismi dari sudah banyak negara yang dikunjungin sama beliau dari hobi tadi yang akhirnya ditekunin terus. Oke semuanya, sekali lagi Kancekunian, kami pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.